Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah serial TV lokal bisa jadi omongan di seluruh dunia? Nah, kali ini kita akan bedah kisah di baliknya. Sebuah cerita tentang intuisi, risiko, dan serangkaian keputusan gila yang ternyata mengubah segalanya. 25 negara. Itu jangkauan sebuah serial drama Indonesia. Ini bukan Hollywood, bukan juga K-drama loh. Tapi cerita dari sini yang jadi trending topik global. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah strategi yang dirancang dengan sangat brilian. Hal ini membawa kita ke pertanyaan utamanya, gimana caranya serangkaian keputusan berani dari seorang produser, Manoj Punjabi, bisa mengubah cerita yang awalnya aja hampir ditolak jadi sebuah fenomena global. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Gimana sih sebuah serial bisa meledak sampai sedemikian rupa, sampai-sampai bisa bikin penonton dari berbagai negara ikut kebawa emosi? Semuanya itu berawal dari sini. Sebuah curhatan yang viral banget di media sosial, ditulis oleh Mami ASF. Ceritanya emang menyentuh jutaan orang di Indonesia. Tapi ya waktu itu, siapa yang sangka kalau takdir cerita ini bakal jauh lebih besar lagi? Nah, disinilah rintangan pertama muncul. Jadi sebelum jadi fenomena kayak sekarang, ide ini justru harus berhadapan sama tembok penolakan. Dan penolakan itu datangnya dari dalam loh. Ini nih poin krusialnya. Coba bayangin, tim kreatifnya sendiri, orang-orang yang seharusnya paling peka sama cerita bagus, malah nolak mentah-mentah. Tapi Manoj Punjabi ngeliat sesuatu yang lain, sesuatu yang mereka lewatkan, sebuah visi yang akhirnya dia pertaruhkan. Dan dari sinilah ceritanya jadi makin menarik. Visi aja kan nggak cukup ya. Manoj Punjabi ini nggak cuma sekedar setuju sama proyeknya, tapi dia terjun langsung dan membuat 3 keputusan kunci yang benar-benar mengubah permainan. Bisa dibilang, inilah buku panduan gila ala Punjabi. Langkah pertama, tulis ulang inti emosi ceritanya. Langkah kedua, ciptakan simbol yang sederhana tapi ngenah banget. Dan langkah ketiga, sengaja sulut amarah penonton. Yuk kita dalami keputusan pertama yang mungkin paling gila dari semuanya. Coba deh bayangin situasinya. 7 naskah episode itu udah selesai, produksi bahkan udah jalan. Tiba-tiba produsernya bilang, stop. Kita tulis ulang semuanya. Kenapa? Cuma untuk masukin lagi satu adegan mimpi di Kapadocia yang menurut tim kreatifnya nggak penting-penting amat. Tapi bagi Manoj, adegan itu adalah jantung dari keseluruhan cerita. Ya, keputusan super berisiko inilah yang akhirnya melahirkan dialog paling ikonik ini. Satu kalimat yang langsung viral, jadi jutaan meme, dan jadi luapan emosi jutaan penonton. Semua ini cuma karena keyakinan seorang produser pada jantung cerita yang hampir aja dibuang. Keputusan kedua ini jauh lebih kecil, tapi nggak kalah jenius. Adegan kemeja terbalik. Detail ini tuh nggak pernah ada di cerita aslinya. Ini murni tambahan kecil dari Manoj yang ternyata jadi simbol pengkhianatan yang visual banget dan gampang dimengerti. Sebuah detail kecil yang maknanya dalam banget. Keputusan ketiga ini murni strategi psikologis. Manoj sengaja membuat karakter antagonisnya, Aris, untuk tidak pernah mengaku, sejelas apapun buktinya. Kenapa? Ya karena justru penyangkalan itulah yang dirancang untuk membuat emosi penonton meledak dan memastikan mereka merasakan kemarahan yang sama persis kayak si protagonis. Jadi kelihatan banget kan bedanya? Rencana awalnya itu plot standar yang setia sama sumbernya. Tapi visi Punjabi mengubahnya jadi konflik emosional yang maksimal. Dia nggak cuma ngikutin cerita, tapi nambahin detail-detail ikonik kayak kemeja terbalik tadi. Dia nggak mau penjahat biasa, dia menciptakan penjahat yang bikin emosi penonton sampai ke ubun-ubun. Jadi, apa hasil dari semua keputusan gila dan berisiko ini? Hasilnya, sebuah ledakan. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dampaknya benar-benar meledak di semua lini. Dari sisi bisnis, pelanggan WeTV langsung meroket. Tapi yang lebih gila lagi, itu dampak budayanya. Trending di puluhan negara, viral di mana-mana, bahkan sampai jadi obrolan di kalangan pejabat publik. Layangan Putus bukan lagi sekedar serial, tapi udah jadi fenomena. Nah, inilah inti kesuksesannya. Kalau drama biasa mungkin kita cuma tertarik aja. Tapi strategi Punjabi untuk Layangan Putus itu menciptakan sesuatu yang lain. Rasa kesal, amarah, dan keterikatan emosi yang luar biasa kuat. Keterlibatan emosional setinggi inilah yang jadi bahan bakar ledakan viralnya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Apa sih sebenarnya bumbu rahasia di balik fenomena Layangan Putus?
Poin terpentingnya adalah ini, suksesnya layangan putus itu bukan sebuah kecelakaan atau keberuntungan, sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari sebuah desain, sebuah visi yang dieksekusi dengan keberanian, walaupun harus melawan arus dan mengambil risiko yang sangat besar di tengah jalan. Kisah layangan putus ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik. Keputusan yang awalnya dianggap gila ternyata adalah langkah seorang jenius. Ini jadi bikin kita mikir, dalam dunia kreatif, di mana sih sebenarnya batas tipis antara keduanya?